Jangan mentang-mentang orang dari luar negeri, dari Arab Saudi dianggap hebat. Syarif Mekah Aunur Rafiq sudah membatalkan nasabah Alawi. Sampai hari ini Ba'alawi tidak pernah diakui dari dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Sampai sekarang mereka nggak pernah digelar dengan Syarif Said, gitu loh. Mereka menggelarkan diri mereka dengan gelar Al-Habib, itu dari mereka sendiri. Maka di dalam kitab Is'adul Rafiq itu disebutkan Dhabit Habib dan Sayyid Syarif. Sayyid Syarif itu apa? Sayyid Syarif, Sayyid Syarif itu adalah seseorang yang berintisab nasabnya kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Itu Sayyid Syarif. Adapun Al-Habib adalah seseorang yang berintisab nasabnya kepada Alwi bin Ubaidillah. Titik, tidak ada koma sampai di situ. Itu maknanya apa? Habib itu keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan keturunan Nabi. Macam mana anda paham agama ini? Jelas tidak? Yang adil kita memahami agama ini. Jangan gara-gara suka sama Ipeh, nasabnya Ipeh palsu diyakini. Sentimen itu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tengku Kori, Ana mau menyampaikan sesuatu nih, boleh nggak? Boleh, sampaikan aja. Oke. Kemarin waktu di Robito Alawiyah kan Guru Gembul menyampaikan narasi yang begitu luar biasa yang mewakili unek-unek sebagian daripada umat Islam Nusantara. Ya. Kemudian Guru Gembul berdiskusi dengan Rizky Syahab dan juga dengan Ustadz Wafi. Nah, kemarin sore saya lihat di YouTube-nya Hanif Alatas. Nah, di YouTube-nya Hanif Alatas, di channel tersebut Hanif Alatas menanggapi datangnya Guru Gembul ke Robito Alawiyah. Dan dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Guru Gembul terkait bahwa keimanan tidak bisa diilmiahkan, dan pemahaman Hanif Alatas itu bahwa Guru Gembul mengingkari ilmu nasab. Lalu Hanif Alatas memvonis bahwa Guru Gembul adalah bagian kelompok orang yang berpemahaman liberal. Nah, karena itu bagaimana tanggapan Said Tumkori soal pernyataan daripada Hanif Alatas tersebut? Monggo. Hanif Alatas itu bodoh, otaknya didengkul karena kebanyakan ceramah nggak jelas, ya. Dia nggak memahami yang namanya keyakinan, iman, ya, itu tasdikun bil qalbi wa amalul bil jawari. Itu iman kan? Ma makna iman? Apa arti iman? Iman tasdik. Tasdik itu apa? I'tiqad. I'tiqad yang jazam bahwa Allah wahdaniyah, Muhammad Rasulullah, kan begitu. Maka arkanul iman itu kan 6 perkara. Nah, sekarang saya tanya, ketika kita belajar mantik, ada kenalkah kamu dengan istilah maujud pada dzin, tidak maujud pada kharid? Maujud pada kharid juga maujud pada dzin. Pernah dengar nggak istilah itu? Artinya wujud Allah, saya tanya. Wujud Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sifatul hal kan? Ya, dalam kitab Kifatul Awam. Lanjutkan. Baik. Ya, sifatul hal itu apa sih? Ya. Sesuatu yang maujud, yang dia adanya di antara ada dan tiada. Keberadaannya tidak sampai kepada musyahadah, ketiadaannya tidak sampai pada ketiadaan sama sekali. Itu adamul mahdhah. Artinya, wujud itu wujud Allah Ta'ala itu disebut dengan maujud fi dzihni laisa maujud fil kharid. Maknanya apa? Dapat diterima akal wujudnya Allah, namun tidak dapat dibuktikan panca indera. Maka pembuktian secara panca indera itu namanya ilmiah. Gitu Bang Hanif. Gitu. Mantap, keren. Betul, sepakat. Luar biasa. Lanjut, Said Kori. Iya.
percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada baik dan buruk dari Allah. Nah, percaya kepada kitab-kitab Allah itu ilmiah karena bisa dibuktikan dengan panca indera keberadaan firman yang dituliskan daripada Al-Ajali. Tapi proses wujudnya firman yang turun kepada Nabi Muhammad bila harfin wala sautin wala irabin itu tidak ilmiah. Tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, tapi bisa dipahami dengan akal, gitu loh. Jangan sedikit-dikit orang dikata liberal, kalau dia apa? Komunis, gitu loh. Jangan sedikit-dikit orang dikata liberal, giliran dia dikata komunis marah pemikirannya, gitu loh. Uji dulu kemampuan Anda. Kalau Anda tidak cocok dengan guru gembul, datangin guru gembul, debat sama guru gembul. Iya, gitu. Kemarin nggak ngadapin ya, ngadapin gitu. Iya, giliran udah kelar framing, padahal udah kalah debat, udah kalah di Robito. Wow, dipermalukan, ditelanjangi mereka di Robito itu. Gus Wapi Iya, aja nggak keluarin statement. Iya, Gus Wapi aja nggak mengeluarkan statement setelah debat. Dia mau debat, mau dibantah, udah dibantah itu langsung hostnya bilang, aduh udah katanya, diambil mic-nya. Karena nggak logika yang disampaikan. Iya, jadi kalau teman-teman, menurut saya sebenarnya yang ingin disampaikan oleh guru gembul, saya pandang bukan dia melemahkan, tidak mempercayai ilmu nasab. Bodoh cara memahaminya. Dia tidak bisa meyakini, ya menyatakan ilmiah terkait keabsahan nasab alwi. yang 500 tahun terputus Karena itu ya. nasab alwi tidak bisa dibuktikan bukan saja dengan panca indera, tapi dengan jejak historikalnya nggak bisa dibuktikan. Lalu ilmiahnya dari mana? Sementara judul menyatakan kajian ilmiah keabsahan nasab alwi, judulnya itu. Berarti secara judul sudah menetapkan bahwa nasab ba'alwi sudah absah, sudah sahih, gitu loh. Ternyata dia menyebutkan nama saya. Ingat nggak waktu diskusi di Kesultanan Banten dengan Kori, kata dia, dengan Pak Kori. Iya. Yang diajukan oleh Pak Kori adalah kitab sejaman. Kalian berputar-putar debat masalah kitab sejaman. Artinya secara ilmiah memverifikasi seseorang, keberadaan seseorang secara jejak historikalnya mesti ada informasinya. Saya kasih contoh sekarang. Kalian ini percaya nggak bahwa Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah? Percaya. Bagaimana kalian bisa percaya wong Sayyidah Fatimah adanya di abad 10 Hijri? Ada. Sementara dari kita hari dari ini kitab- ada abad ke-15 Hijri. Ada Berdasarkan informasi dari jejak kitab-kitab. historisnya Berdasarkan jejak historikal. Jejak historikal itu bagaimana kita tahunya jejak historikal? Ada orang yang meriwayatkan orang itu menulis tentang Sayyidah Fatimah adalah anaknya daripada Rasulullah yang disebut dengan khobar. Betul tidak? Betul. Lalu khobar itu didapat dari telinga ke telinga dari orang-orang, kemudian supaya tidak lupa dan tidak hilang informasi dicatat menjadi hadis, kitab hadis. Betul tidak? Ya, betul. Hadis mutawatir malah. Kitab hadis itu diriwayatkan oleh orang yang banyak sehingga jadi derajat mutawatir, maka dapat dijadikan ijma bahwa Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Begitu loh jejak digitalnya. Takbir. Lo kalau Tahlil. tidak ada jejak digital, bagaimana kita tahu Sayyidah Fatimah anaknya Rasulullah? Lewat mimpi. Hebat kali lah engkau. Ya itu kan Ba'alawi itu kan mereka dapat mimpi lewat mimpi, melalui mimpi. Tapi gini, saya tunggu Kori, Hanif Al-Atos mengatakan itu Rizky Syihab dan Ustadz Wabi itu membiarkan guru gembul menyampaikan sampai sedemikian rupa. Kata Hanif Al-Atos ingin menelaah sampai di mana keliberalan daripada guru gembul. Itu pernyataan Hanif Al-Atos di sebuah channel YouTube-nya. Iya, suruh berak aja Malu. dia kali orang kayak gitu, Bang. Yang namanya Hanya untuk menutupi kebenaran. malu. Iya, kalau cuma makanya Kiai Iman nggak mau datang diskusi sama mereka karena
udah tahu kredibilitas jejak digital mereka. Mereka itu hanya membuat satu statement untuk menjadikan framing, kesannya cari kesalahan lidah orang itu di mana, kepleset gitu loh. Begitu lidahnya kepleset langsung di framing kesalahan gitu loh. Itulah kerja mereka. Maka nggak usah lagi diskusi sama mereka. Sekarang kita dakwahkan kepada masyarakat bahwa nasabah Alawi itu palsu. Kalau ada yang persekusi, lawan kali ini. Tahlil. La ilaha illallah. Masya Allah. Pokoknya nasab baik ke zuriyah Rasulullah, menjadi zuriyah Rasulullah itu nasabnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Masya Allah. Luar biasa ya, ternyata luar biasa. Kok saya mau nanya lagi nih. Ya. Nah, itu ada sebuah kalam yang syarifun jahilun afdalu min sab'inal ulama. Itu Tenggokori itu kalam dari seorang ulama atau dari Habib kalangan mereka atau bagaimana itu Tenggokori? Mau dijelaskan? Terserah mau dari ulama kayak mau dari apa, itu pemahaman Rafidi itu. Ya. Iya. Bang, di dalam Iya. Al-Quran disebutkan bang, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada nggak di dalam Al-Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil habaibu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya kalau nggak ada ya sepak keluar ibarat itu bang. Mau aja kena tipu sama rombongan Rafidi kamu. Mereka kaum Rafidi bang, ketika mereka kita nggak percaya bahwa Kabib ini juriat Nabi, kita disebut oleh mereka nasibi. Jelas tidak? Iya. Nasibi itu kan setara dengan Wahabi ya, saya Tenggokori ya. Lebih parah bang. Lebih parah ya. Wahabi masih percaya bahwa Nabi punya zuriat kan? Tapi Said Al-Badri, kalau Nasibi, ente tahu nggak? Nasibi itu dia tidak mempercaya bahwa Sayyidah Fatimah itu punya keturunan. Jadi Hasan Husain bukan cucu Nabi, cucunya Ali. Itu Nasibi. oh Nasibinya ya. Oh ya. Kalau rombongan Wahabi ya masih mengakui bahwa Sayyidah Fatimah punya anak Hasan Husain dan Hasan Husain termasuk cucunya Nabi, masih akuin dia. Ya. Saya mau nanya lagi, saya Tenggokori nih. Ya. Jadi kan dari Bani Alawi kan sering menyampaikan khurafat. Salah satu khurafatnya adalah bahwa Faktih Muqaddam ini mi'raj satu hari itu 70 kali berjumpa dengan Allah ya. Nah kemudian ada yang mengingkari karomah tersebut. Nah setelah diingkari, virallah di media sosial. Kemudian Hanif An-Attas menanggapi bahwa karomah, siapapun yang mengingkari karomah maka dia kaum daripada Mu'tazilah. Bagaimana tanggapan saya Tenggokori terhadap pernyataan atau tuduhan daripada Hanif An-Attas bahwa mengingkari karomah dari kalangan mereka dalam Mu'tazilah? Silakan. Mengingkari karomah yang mustahil syar'i itu wajib, dan mengakui karomah yang mustahil syar'i itu dalalah, sesat, dan wajib untuk dihancurkan. Wong Nabi Mi'raj aja ke Sidratul Muntaha dengan memakai burak, ikhtilaf bainal ulama. Kenapa Anda bisa menerima amul faqih 70 kali dianggap ijma'? Bahlul betul. Yang mengingkari Orang yang menolak Mi'raj Nabi ya dengan berdasarkan dalil dan hujjah ya itu dianggap sesat, belum murtad, kecuali orang yang menganggap Nabi Mi'raj dia nggak percaya dengan tidak ada pengetahuan, itu murtad. Sementara amul faqih muqaddam terbang ke langit 70 kali dalam setiap malam tidak melalui burak. Hebat mana dia dengan Nabi?
maka ini mustahil syar'i gitu loh. Kalau mereka mengolah dengan mengatakan mi'rajul al-ibadatu mi'rajul muslimin, itu gak usah bicara itu. Banyakkan kita mi'raj kalau cuma 70 kali dalam semalam. Apa hebatnya Amul Faqih? Saya kasih tahu informasi yang syura wal istifadah berdasarkan intip-intip oleh murid terhadap guru. Ya, mama gelar dalam setiap malam itu sholat 500 rakaat di malam hari. 500 rakaat beliau sholat. Oleh santri dia ngintip sampai tidur, bangun lagi dia ngintip, Syekh tuan guru mama gelar masih dalam sholat di waktu malam. Paham ya? Berarti hebat lagi Imam Mama Gelar daripada Amul Faqih Muqaddam. Sholatnya dalam setiap malam, mi'rajnya 500 kali dalam setiap malam. Apa hebatnya Amul Faqih kalau cuma 70 kali dalam semalam? Jelas nggak kira-kira? Jelas. Lalu Kalau bagaimana itu maknanya ibadah? Iya. Lalu bagaimana dengan tuduhan Mu'tazilahnya itu, saya Tengku? Mu'tazilah menolak karomah mutlakon. Baik, apalagi yang mukhaliful syar'i, yang tidak mukhalif syar'i aja ditolak sama Mu'tazilah. Nah, itulah yang dikatakan bisa riddah, bisa murtad oleh ulama bagi orang-orang yang menolak karomahnya para aulia. Jadi karomahnya yang wajib ditolak adalah karomah yang menyalahi kaidah syar'i dan menjatuhkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Karena dasar daripada karomah tidak boleh melebihi mukjizat ya, kayak dulu. Lah iya. Kalau Nabi Muhammad seumur hidup sekali itu pun ikhtilaf. Hoi, kau pulang? Enggak, kau jam segini udah pulang? Oh, udah jam 8 lewat. Ya. Boleh.